Lanjut cerita, aku tidur di samping suami aku, tapi suami aku malah bilang gini, enak kali ya main bertiga. Dan syok pas berlumuran gitu malah langsung masuk ke aku. Ih. Oke, hari ini kita mau nge-react. Aku nggak tahu dikirimin Mas Awi ini apa. Karena aku sama Mas Awi tuh kalau kirim-kiriman tuh video meme yang wah. Jadi kita sering bertukar meme-meme yang nggak lazim kadang, kemproh-kemproh gitu. Yang haram dilihat oleh ibu hamil, bayangin dikirimin ke aku. Coba guys, hujat Mas Awi. Enggak, itu emang Ih, kalian tuh sekarang ini ya kontennya ini ya spontan uhui terus. Aku jadi nggak ada persiapan. Oke. Andai aja aku nggak izinin teman perempuanku nginep di rumahku, ini awal yang tidak baik. Mungkin aku nggak akan ngerasain infeksi rahim dan gangguan mental kayak gini. Kok bisa tekan infeksi rahim tuh? Wah, ini awal yang nggak baik nih Mas Awi. Udah janji loh ya, selama aku hamil tuh nggak boleh bikin konten yang bikin pikiran loh ya. Suamiku seorang abdi negara. Selama aku hamil sampai aku lahiran pun, malam pas aku lahiran dia lagi selingkuh dan nggak bisa nungguin aku lahiran. Sesakit itu pas tahu suami setega itu ngelakuin begitu pas aku lahiran. Next, ceritanya aku punya sahabat, dia tinggal di Jakarta, aku di Bogor. Dia sahabat kecil, teman ke gereja. Sampai aku masuk muslim pun kita masih berteman baik. Suatu ketika si temanku ini katanya pengen main ke Bogor karena memang kita semenjak aku lahiran nggak sama sekali ketemu dan aku nggak masalah dia ke Bogor. Akhirnya aku jemput dia di stasiun Bogor bersama suamiku. Dan betapa kagetnya aku, dia pakai baju setengah yang kelihatan pusernya dan pakai celana pendek yang pendeknya pendek banget gitu kak. Setelah itu aku suruh dia masuk di mobil karena aku duduk depan sama suami aku sebelumnya. Sebelumnya aku biasa aja dan kita lanjut main ke pasar malam gitu. Lama-kelamaan kok suami saya ngeliatin teman aku sih, namanya disensor. Dan aku mulai risih di situ. Niatnya kan emang dia emang nggak nginep di sini. Tiba-tiba dia bilang katanya mau pulang, papahnya udah tidur, jadi pintu udah dikunci. Jadi aku bingung mau bawa ke rumah dinas, tapi pakaian dia nggak sopan. Nanti aku yang ditegur sama ibu-ibu asrama di sini. Jadi mau nggak mau aku tetap masukin dia ke rumah dinas atau asrama. Pas parkir mobil, aku suruh suami aku ambil celana panjang sama jaket biar nggak ditegur ibu asrama. Akhirnya si cewek ini aku suruh pakai celana aku sama jaket. Sampai rumah kita ngerasa lapar. Akhirnya aku masak. Temen aku ini pengen ganti baju katanya. Aku kasih baju piyama panjang, nggak mau. Dia malah pilih piyama celana pendek. Katanya gerah, it's okay. Pas dia mau ganti malah buka baju di ruang tamu. Sedangkan suami aku mau masuk rumah. Akhirnya aku tarik ke kamar. Aku bilang ganti itu di kamar, aku udah punya suami, nggak enak kalau kelihatan. Akhirnya dia ganti baju, aku mau beresin kamar depan buat dia tidur. Setelah beres, aku bilang kita istirahat ya, aku ke kamar dulu. Sebelumnya maaf kak, anak aku tinggal sama neneknya, jadi kita tinggal berdua doang. Lanjut cerita, aku tidur di samping suami aku, tapi suami aku malah bilang gini, enak kali ya main bertiga. Mata nih. Aku langsung bingung dong, main bertiga gimana maksudnya pak? Terus dia jawab, iya trisam gitu. Aku langsung kaget dan aku kira dia cuma bercanda. Tiba-tiba teman aku ini chat aku katanya takut tidur di kamar sendirian. Terus aku jawab ya udah aku temenin ke sana, tapi dia bilang mau tidur di kamar aku dan bilang di kamar depan kayak ada orang yang ngeliatin gitu jadi takut. Setelah itu aku bilang nggak bisa karena posisinya suami aku udah tidur. Jadi aku bilang nggak bisa. Kalau di kamar aku, kalau aku tidur di kamar depan temenin kamu nggak apa-apa soalnya kamar aku khusus aku dan suami aku, bahkan mama atau ibu mertua aku aja nggak pernah aku masukin di kamar ini karena emang kamar itu termasuk privasi kita. Singkat cerita dia nyelonong masuk bilang mau tidur sama aku dan akhirnya aku bilang ya udah aku di tengah kamu di pinggir soalnya di pojok suami aku udah tidur. Selama mereka tidur, aku yang nggak bisa tidur. Pas aku udah ngantuk banget, malah suamiku bangun dan kaget ngeliat cewek ini ada di samping dan aku bilang iya dia katanya takut di kamar sendirian. Suami aku bilang kenapa nggak sama bunda aja temenin di kamar. Aku jawab iya dia maunya tidur di sini. 10 menit setelah itu, tiba-tiba suami aku buka semua baju aku dan ngajak aku melakukan hubungan suami istri. Aku shock karena di samping aku ada temanku nggak enak takut kelihatan. Tapi dia tetap maksa dan nggak lama setelah itu temen aku bangun dan suami aku tiba-tiba langsung buka bajunya si temennya dan langsung main sama temannya. Terus aku pukul suami aku itu dan aku tampar di situ. Terus dia langsung meluk aku dan si cewek itu ke kamar mandi keluar. Sakitnya lagi kenapa temanku itu nggak merontak dan legowo nerima suami aku. Parahnya lagi suami aku peluk aku sambil bilang gini, kenapa kamu pukul aku di depan cewek ini, kan nanti cewek ini marah sama aku nanti gimana? Hah? Lebih tuh lah aku ini istrimu yang harusnya marah itu bukan cewek itu. Terus pas cewek itu masuk ke kamar lagi, suami aku langsung pakai si ini lagi dan aku langsung teriak biar semua orang tahu
tapi mulut aku ditutup suami aku dan langsung jadi sama cewek ini langsung sama istrinya lagi. Aku syok pas ngeliat dia berlumuran air banyak kayak pipis tapi sedikit bau gak sedap, dan syok pas berlumuran gitu malah langsung masuk ke aku. Setelah kejadian itu aku trauma dan masih kontrol pulang pergi ke psikiater karena emang trauma banget sama kejadian itu dan sempat baby blues, makanya anakku sama ibu aku. Singkat cerita, selang 1 minggu setelah kejadian aku sering sakit perut, tapi emang setelah kejadian itu setiap hari aku sakit perut dan hari ke-9 hitunglah 1 minggu lebih ya kak. Pas 1 minggu itu aku kayak sakit perutnya aneh banget dan langsung periksa ke dokter dan didiagnosa kena infeksi rahim. So aku bingung banget mau cerita ke siapa karena emang bersifat aib. Semoga aja dengan Viti ini temen dan suami aku lihat biar dia insaf. Karena aku udah lapor ternyata aku belum di ACC sama atasannya dia. Aku sedih banget kak. Makasih banyak. Kasih aja inisial suamiku H dan sahabat aku ini N. Wah. Aku sama Marcel itu sudah punya perjanjian kalau salah satu di antara kita selingkuh, kita selesai hubungan apapun, mau pacaran mau nikah. Selingkuh yang kita maksud adalah ya udah sampai chattingan, udah sampai ada perasaan, apalagi sampai pergi bersama, berduaan, main dan sebagainya. Even cuman chattingan doang, ya selingkuh pada umumnya lah ada perasaan gitu. Kalau chattingan kan karena kerjaan kadang kan lawan jenis banyak ya. Intinya selingkuh yang umum. Aku pernah baca kalau suamimu itu masih selingkuh, jarang ngobrol, mungkin nggak dengerin kamu, nggak apa-apa, pertahanin. Jangan ceritain aib itu ke orang-orang. Tapi kalau sampai KDRT, ceraikan langsung. Karena apa? Dia mau membunuh istri dan ibu dari anak-anaknya. Tapi masalahnya gini, namanya suami kalau udah ketahuan selingkuh sekali, hubungan kalian itu nggak enak. Kepercayaan berkurang, istri jadi curigaan, istri jadi mengekang, istri jadi sakit hati sendiri, makan hati sendiri. Karena apa? Mungkin dia traumanya masih ada. Di mulut aja dia bilang, ya udah deh kita jalin hubungan seperti semula, kita ulangi dari awal. Oke deh aku mencoba untuk percaya lagi sama kamu, oke deh aku memaafkan kamu. Tapi pada kenyataannya, memulai kembali semuanya itu, memulai kembali setelah pasangan kalian selingkuh itu membuat diri kalian sakit. Yang sakit bukan cuman kamu tapi pasanganmu. Karena namanya cewek itu pasti nanti akan kayak, dia pergi beneran gak ya sama temennya? Dia beneran pergi ke sini gak ya? Coba cek ke sana, atau coba cek video call mungkin. Yang mana ketika kamu ke sana tiba-tiba tanpa ngasih tahu, atau mungkin kamu video call dia pas dalalah dia beneran ke sana dan emang lagi kerja atau memang lagi teman-teman yang akhirnya membuat dia nggak nyaman. Akhirnya nyeletuk lah, kok bojoku ngene toh, belum ditambahin teman-temannya, bojomu kok ngene toh, bojoku ora ya masa ngono tok bla bla bla, ada kompor di situ. Akhirnya pulang berantem dan lain-lain, dan itu berlanjut. Apalagi sampai trisam. Kalau di aku, segala bentuk aktivitas seksual itu kesepakatan berdua. Aku nggak mau melarang suami istri mau trisam, mau gimana itu urusan mereka, urusan rumah tangga masing-masing. Tapi yang penting kedua belah pihak setuju. Even kalian mau melakukan seks BDSM sampai dicambuk pakai paku kok piye, kalau dua belah pihak sama-sama setuju dan sama-sama menyukai, nggak ada yang terpaksa, nggak ada yang tersiksa, nggak ada yang merasa tersakiti, it's fine. Cuman masalahnya di sini istrinya nggak setuju, itu yang bikin nggak suka, bahkan sampai sakit. Bahkan itu temannya, aku nek dadi bojone ngapain ya kira-kira ya. Mungkin kalian ngelihat visual artis-artis atau mungkin public figure yang mereka upload adalah udah nikah tapi masih banyak temennya yang main ke rumah, udah nikah tapi masih sering hangout dan kemana-mana, udah nikah tapi masih sering story-nya bareng-bareng sama teman-temannya. Mungkin menurut kalian asik, tapi kita kan bukan mereka gitu loh. Kalau udah nikah itu emang ada privacy tersendiri yang nggak bisa kalian sama kayak dulu lagi. Dan kalian harusnya bukan aku baru sadar, enggak, kalian harusnya udah sadar ketika kalian memutuskan untuk mau nikah. Dan buat cowok-cowok atau suami-suami di luar sana, kalau kalian punya fetish yang mungkin belum kalian sampaikan ke istri kalian atau calon istri kalian, harusnya kalian sampaikan dari sebelum menikah. Cocok gak kamu dengan fetish aku seperti ini? Cari jalan tengahnya. Bukan aku punya fetish kayak gini, kamu harus terima. Enggak, zamannya enggak kayak gitu sekarang. Apalagi dulu pernah ada yang curhat ke aku bawa-bawa agama. Aku mau trisam, kalau kamu gak nurutin aku berarti kamu gak dapat surga, karena surga istri itu ada di suami. Korene bojomu tak ida-ida rupane. Berkahnya suami hidupnya nyaman, rezekinya lancar, itu kalau istrinya bahagia. Jadi di dalam hubungan rumah tangga itu dua orang yang harus saling kompromi. Bukan yang satu mimpin otoriter, yang satu harus nurut, tok-tokan, nurut-trut. Nggak bisa kayak gitu. Kalau udah kayak gini kasusnya gimana? Mungkin di luar sana banyak juga yang lapor tentang KDRT, ketidakadilan, dan segala macamnya nggak ditindak karena mungkin suaminya punya power, punya kuasa, ada kenalan orang dalam, dan lain-lain. Iya mungkin emang ada yang kayak gitu. Jadi zaman sekarang emang harus kayak gini, bener, viralin aja dulu. Semoga buat mbaknya cepat sembuh. Semoga banyak yang lihat. Mungkin banyak subscriber atau followers yang aku punya tuh aku cuman berharap
orang-orang yang ngeliat. Aku nggak pengen muluk-muluk menjadi pahlawan terus ngangkat videonya jadi viral dan lain-lain, tapi kalau bisa puji Tuhan alhamdulillah karena membantu orang. Tapi aku pengen lingkungan atau orang, minimal orang-orang yang ngeliat video ini tuh aware bahwa namanya penyakit menular seksual ya ditularkan lewat seksual, dan penyakit-penyakit kayak gini tuh ada, kasus-kasus kayak gini tuh ada. Minimal orang yang ngeliat video ini tuh aware gitu loh. Oh kayak gini toh. Oh berarti nanti aku kalau nyari pasangan tuh harusnya gimana? Apa aja yang aku obrolin? Apa aja yang aku bikin perjanjian nih antara aku dan dia? Aware itu aja. Seenggaknya kalau ada kasus pelecehan atau pemerkosaan atau kasus-kasus seperti ini, karena saking banyaknya pelakunya kita nggak bisa basmi, seenggaknya dari kita sendiri aware. Kalau dari orang yang nonton, nggak usah muluk-muluk, 1000 orang yang nonton video ini aja aware, ngomong ke temennya, ada loh kasus kayak gini, jadi nanti kita begini. Dari mulut ke mulut, akhirnya semua orang aware. Akhirnya orang-orang yang berpola pikir kayak bojone mau ki lama-lama terkikis hilang, ngerti? Jadi kalau teman-teman mungkin ada cerita-cerita atau mbak minta tolong aku lagi begini, lihat aja di description box itu ada emailnya, kalian langsung email aja di situ. Dan buat suaminya, gue mesti manoe rak nopo-nopo gue burung. Soalnya kalau cewek itu kan udah langsung ke dalam ya, suntik antibiotik bar rak ono bekase. Mesti kok ngomongin mbek wedok liya enggak, aku nggak pernah kena penyakit kelamin. Orang-orang di sekelilingku ada yang kayak gitu juga. Sama ceweknya yang sekarang calon istrinya nggak ngomong, nggak akan tahu itu calon istrinya. Jadi gitu aja konten kali ini. See you next video. Bye.